Maka sebagaimana doa para sahabat, ya Allah jadikanlah dunia itu di tanganku, bukan di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa nakunna linatahdiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Palembang Bersyariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan suci Ramadan sudah masuk 10 hari terakhir. Waktu berlalu begitu cepat, padahal serasa kita baru saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi sekarang bulan Ramadan sudah mau pergi meninggalkan kita semua. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Marilah kita sama-sama memanfaatkan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa merengkuh kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Sahabat Palembang Bersyariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat kehidupan dunia, maka Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita konsep bagaimana seharusnya seorang mukmin memandang kehidupan di dunia. Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah kalian hidup di dunia seakan-akan seperti orang terasing dan seorang musafir. Berdasarkan hadis di atas, maka Rasulullah menginginkan kita agar kita hidup di dunia ini seperti orang asing gitu. Orang asing itu seperti apa? Yang namanya orang asing, dia itu tidak terbiasa di tempat yang baru. Dia tidak nyaman karena memang ini bukanlah tempat asalnya. Ini bukanlah tujuan akhirnya. Orang musafir ibarat seorang perantau. Dia hanya sebentar di tempatnya, kemudian dia singgah sebentar, dia istirahat sebentar, kemudian untuk melanjutkan perjalanannya menuju tujuan akhirnya, yaitu kampung halamannya, kampung akhirat. Maka kampung halaman bagi orang mukmin adalah kampung akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang mukmin jangan sampai hati kita terpaut oleh dunia. Kita harus lebih mengutamakan akhirat. Karena nikmat dunia itu hanya sedikit dan nikmat akhirat itu begitu luas. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana perbandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat?" Maka Rasulullah menjawab, "Demi Allah, tidaklah kenikmatan akhirat dibanding kenikmatan dunia seperti seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Kemudian dia angkat jarinya dan tetesan sisa yang ada di jari itu adalah kenikmatan dunia, sedangkan lautan yang luas adalah kenikmatan akhirat. Maka itulah kenikmatan akhirat yang Allah simpan untuk orang-orang mukmin. Maka kita, seorang mukmin, hidup di dunia haruslah menyiapkan bekal, karena memang ini bukanlah tujuan kita, bukanlah tujuan akhir kita. Sebagaimana Al-Kisah seorang perantau, ketika seorang orang desa kemudian dia merantau ke kota, kemudian dia mengumpulkan harta, kemudian dia mengumpulkan bekal, yang mana harta tersebut akan dia gunakan, akan dia pergunakan di kampung halamannya. Dia hanya sebentar di akhirat karena memang kota bukanlah tujuannya. Maka seperti itulah kita hidup di dunia karena dunia ini bukanlah tujuan kita. Kita mempersiapkan bekal, kita mempersiapkan seluruh amal kita untuk kita nikmati nanti di akhirat kelak. Memang dunia ini bukanlah tempat kita. Banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh seorang mukmin. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Maka bagi orang mukmin dunia ini seperti penjara karena banyak sekali peraturan, yaitu aturan syariat, aturan Allah yang harus dijalankan agar orang mukmin itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang seharusnya begitu. Dan orang kafir bebas melakukan semuanya. Dia makan riba, kemudian dia mencuri, dia mabuk-mabukan, dia bebas menikmati dunia. Dia nikmati dunia karena memang tujuan dari orang kafir dunia ini adalah
adalah tujuan akhirnya. Dia merasa dunia ini kekal gitu, sehingga dia bebas melakukan apapun. Nah, oleh karena itu sahabat Palembang bersyariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana doa para sahabat, ya Allah jadikanlah dunia itu di tanganku bukan di hatiku. Maka kita menjadikan dunia itu di dalam genggaman kita. Jangan sampai dunia itu terpaut dalam hati kita, kita lebih condong kepada dunia, kemudian kita melupakan akhirat kita. Padahal kenikmatan akhirat itu begitu banyak dibanding kenikmatan dunia yang hanya setetes. Maka seorang mukmin harus menjalankan hidup ini sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat, menjalankan hukum-hukum Allah, kemudian menjauhi larang-larangannya. Sehingga seorang mukmin banyak bekal yang dia persiapkan, yang dia nanti akan gunakan di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.